Materi yang akan disampaikan dalam kesempatan ini adalah mengenai pencatatan transaksi belanja desa. Pencatatan transaksi belanja desa Pencatatan dilakukan atas belanja yang dilakukan berdasarkan kelompok. 1. Penyelenggaraan pemerintah desa. 2. Pelaksanaan pembangunan desa. 3. Pembinaan kemasyarakatan desa. 4. Pemberdayaan masyarakat desa. 5. Belanja tak terduga. 1. Penyelenggaraan pemerintah desa. Adapun yang termasuk dalam bidang penyelenggaraan desa antara lain penetapan dan penegasan batas desa, pendataan desa, penyusunan tata ruang desa, penyelenggaraan musyawarah desa, pengelolaan informasi desa, penyelenggaraan perencanaan desa, penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintah desa, penyelenggaraan kerjasama antar desa, pembangunan sarana dan prasarana kantor desa, kegiatan lainnya sesuai kondisi desa. 2. Pelaksanaan pembangunan desa. Adapun yang termasuk dalam kelompok bidang pelaksanaan pembangunan desa antara lain 1. Pembangunan, pemanfaatan, serta pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa yang mencakup tambatan perahu, jalan pemukiman, jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, lingkungan pemukiman masyarakat desa, infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa. 2. Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan mencakup air bersih berskala desa, sanitasi lingkungan, pelayanan kesehatan desa seperti posyandu, sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa. 3. Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan mencakup taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, balai pelatihan atau kegiatan belajar masyarakat, pengembangan dan pembinaan sanggar seni, sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa. Empat, pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi mencakup pasar desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik desa, penguatan permodalan badan usaha milik desa, pembibitan tanaman pangan, penggilingan padi, lumbung desa, pembukaan lahan pertanian, pengelolaan usaha hutan desa, kolam ikan dan pembenihan ikan, kapal penangkap ikan, cold store, gudang pendingin, tempat pelelangan ikan, tambak garam, kandang ternak, instalasi biogas,
mesin pakan ternak, sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa. Lima, pelestarian lingkungan hidup mencakup penghijauan, pembuatan terasering, pemeliharaan hutan bakau, perlindungan mata air, pembersihan daerah aliran sungai, perlindungan terumbu karang, serta kegiatan lainnya sesuai kondisi desa. 3. Pembinaan kemasyarakatan desa. Pembinaan lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, pembinaan kerukunan umat beragama, pengadaan sarana dan prasarana olahraga, pembinaan lembaga adat, pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, kegiatan lain sesuai kondisi desa. Pemberdayaan masyarakat desa mencakup pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan, pelatihan teknologi tepat guna, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa. Peningkatan kapasitas masyarakat mencakup kadar pemberdayaan masyarakat desa, kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda, serta kelompok lain sesuai kondisi desa. Lima, belanja tak terduga. Keadaan luar biasa (KLB) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan atau mendesak, antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. Dalam keadaan darurat dan atau KLB, pemerintah desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya. Keadaan darurat dan luar biasa ditetapkan dengan keputusan bupati atau wali kota. Dalam pelaksanaannya, belanja tak terduga dalam APB desa terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya atau RAB yang disahkan oleh kepala desa. Dari sekian banyak uraian belanja desa, di sini diklasifikasikan lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, belanja pegawai. Yang kedua, belanja barang dan jasa. Dan 3, belanja modal. Belanja pegawai. Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD Badan Permusyawaratan Desa yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Belanja pegawai tersebut dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa dengan kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan. Belanja barang dan jasa.
Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran, pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Belanja barang dan jasa mencakup 1. Alat tulis kantor, 2. Benda pos, 3. Bahan atau material, 4. Pemeliharaan, 5. Cetak atau penggandaan, 6. Sewa kantor desa, 7. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor, 8. Makanan dan minuman rapat, 9. Pakaian dinas dan atributnya, 10. Perjalanan dinas, 11. Upah kerja, 12. Honorarium narasumber atau ahli, 13. Operasional pemerintah desa, 15. Operasional BPD atau Badan Permusyawaratan Desa, 15. Insentif rukun tetangga atau RT, rukun warga atau RW. Pemberian barang pada masyarakat atau kelompok masyarakat. Belanja modal. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan, yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Contoh, belanja modal adalah pembangunan jalan desa, pembangunan jembatan desa, pengadaan komputer, pengadaan perlengkapan kantor, dan lain sebagainya. Di sini ada contoh. Dalam tahun 2020 telah dilakukan transaksi belanja dengan rincian sebagai berikut. Untuk penyelenggaraan pemerintah desa, belanja pegawai 300 juta, belanja barang dan jasa 150 juta, dan belanja modal senilai 75 juta. Sehingga total transaksi belanja adalah senilai 525 juta rupiah. Ini merupakan hasil daripada penjumlahan dari biaya atau dari rincian biaya sebagai berikut. 1. Penghasilan tetap dan tunjangan itu ternyata dari belanja pegawai senilai 300 juta. Operasional perkantoran itu yang dikeluarkan itu belanja barang dan jasa senilai 90 juta rupiah, belanja modal 75 juta rupiah. Selanjutnya, operasional BPD, belanja barang dan jasa 30 juta rupiah. Selanjutnya, operasional RT atau RW, belanja barang dan jasa 30 juta rupiah. Sehingga jika ditotalkan adalah sama, yaitu 525 juta rupiah. Di sini ada pelaksanaan pembangunan desa. Belanja barang dan jasa senilai 350 juta rupiah, belanja modal senilai 125 juta rupiah, sehingga total untuk pelaksanaan pembangunan adalah senilai 475 juta rupiah. Belanja ini digunakan untuk 1. Perbaikan saluran irigasi, belanja barang dan jasa 150 juta rupiah, belanja modal senilai 50 juta rupiah. Pengaspalan jalan desa, belanja barang dan jasa senilai 200 juta rupiah, belanja modal senilai 75 juta rupiah.